Selamat datang kembali di program kita. Hari ini kita mau coba telusuri lebih dalam ya, satu topik yang lagi krusial banget di dunia kerja sekarang. Kesejahteraan, atau seringnya kita dengar well-being. Sumber utama kita kali ini dari bab 6 buku Essential, How Distributed Teams, Generative AI, and Global Shifts Are Creating a New Human-Powered Leadership. Wah, buku ini isinya soal paradigma kepemimpinan baru, yang katanya sih sangat dibutuhkan sekarang. Nah, misi kita nih mau coba gali bareng-bareng. Apa aja sih dampaknya kesejahteraan di tempat kerja? Baik yang katakanlah bisa diukur pakai angka maupun yang lebih intangible ya. Kita juga akan bedah langkah konkret apa yang seharusnya jadi tanggung jawab pemimpin. Ini menurut buku ini ya. Yang menarik, sumber ini langsung bilang kalau burnout itu sekarang udah diakui resmi loh sama WHO. Oh iya ya, sebagai sindrom ya? Betul, sindrom akibat stres kronis di tempat kerja yang nggak dikelola dengan baik. Sebenarnya bukan hal baru sih, tapi ya makin parah aja kondisinya. Karena pasca pandemi, terus polarisasi, tekanan ekonomi juga ya? Iya, itu semua. Oke deh, kita langsung kupas aja ya. Kita mulai dari fakta yang jujur aja cukup bikin kaget nih dari sumbernya. Hampir 70% orang bilang manajer mereka itu dampaknya kesehatan mental lebih besar daripada terapis atau dokter pribadi mereka. Wah, 70%. Gede banget itu angkanya. Iya kan? Nah, kenapa ini penting buat Anda perhatikan? Ini kayaknya sinyal kuat kalau kesejahteraan itu bukan lagi sekedar fasilitas tambahan, bukan nice to have gitu. Tepat sekali. Bahkan bisa dibilang ini udah jadi keharusan. Dari sisi ekonomi ya, buku ini ngasih data menarik banget. Rata-rata ROI, Return on Investment ya, untuk program kesejahteraan karyawan yang bagus itu 6:1. 6:1, artinya Artinya ya setiap rupiah atau dolar yang diinvestasikan potensinya kembali 6 kali lipat. Dan ini bukan teori loh, ada contohnya Johnson Johnson. Mereka bisa hemat sekitar 250 juta dolar biaya kesehatan itu selama 10 tahun gara-gara program kesejahteraan mereka. wow, 250 juta dolar? Lumayan banget ya. Iya, terus ada studi lain juga. Perusahaan yang serius investasi di layanan kesehatan mental berkualitas rata-rata hemat sekitar 2.300 dolar per karyawan per tahun. Itu dari biaya rencana kesehatannya. Angka ini jadi relevan banget kalau kita ingat kerugian produktivitas global yang 8,8 triliun dolar itu, yang disebut di awal buku. Jadi yang paling penting di sini tuh koneksi langsungnya antara investasi ke manusianya, ke karyawannya, dengan hasil finansial yang nyata buat perusahaan. Ini bukan biaya, tapi apa ya? Investasi strategis. Investasi strategis ya. Tapi kok kayaknya ada tantangan persepsi ya di sini? Kalau lihat gambar 6.1 di buku ini, kelihatan banget para eksekutif itu cenderung agak meremehkan ya tingkat kesulitan yang dihadapi karyawan. Maksudnya gimana tuh? Jadi, cuma 56% karyawan yang percaya kalau bos-bos di atas itu beneran peduli sama kesejahteraan mereka. Sementara 91% eksekutifnya malah merasa kalau karyawan tuh udah ngerasa mereka peduli. Jauh banget kan bedanya? Wah iya ya, hampir 40% bedanya. Ini bisa jadi masalah tersembunyi ya. Bisa jadi. Kayak gajah di dalam ruangan gitu ya. Nggak kelihatan tapi ada. Dan sayangnya kesenjangan ini muncul di tengah krisis kesehatan mental global yang ya kita tahu semua makin nyata. Di bab ini ada data yang cukup bikin khawatir sih. Ada peningkatan absensi karena masalah kesehatan mental itu naik 300% dari 2017 sampai 2023. 300%? Itu bahkan sebelum pandemi full impact ya. Iya betul. Jadi isu kayak burnout, terus kecemasan atau anxiety, penyakit mental lain itu udah merajalela banget. Konsekuensi ekonominya juga nggak main-main. Di ES aja katanya kerugiannya sampai 210,5 miliar setahun. Itu dari mana aja kerugiannya? Kombinasi dari ya absensi, terus penurunan produktivitas pas lagi kerja, presentationism, sama biaya medis langsung. Belum lagi dampak ke inovasi. Upaya kreatif turun sekitar 35% katanya gara-gara kondisi mental yang kurang oke. Kalau kita sambung-sambungin Jadi sistemik ya dampaknya, bukan cuma masalah 1-2 orang. persis. Oke, selain angka-angka tadi, kerugian, ROI, ada juga keuntungan yang mungkin lebih susah diukur ya, yang tak terukur itu. Nah iya, itu lebih ke gimana karyawan merasa. Merasa dilihat, merasa aman, merasa didukung sama kantornya. Ada contohnya nggak di buku ini? Ada, misalnya kebijakan yang biayanya relatif rendah,
tapi dampaknya gede. Kayak cuti duka atau bereavement leave yang lebih fleksibel. Yang nggak cuma buat keluarga inti, tapi mungkin juga mencakup kalau maaf, hewan peliharaan kesayangan meninggal, atau kasus keguguran, hal-hal yang seringkali nggak masuk kebijakan standar. Oh, itu nunjukin empati ya? Banget. Terus di sisi lain, investasi yang lebih gede, kayak program dukungan penitipan anak, itu hasilnya juga luar biasa katanya. Ada studi dari Moms First sama BCG, itu nunjukin ROI-nya bisa sampai 425%. 425%, gede banget. Kok bisa? Masuk akal sih kalau lihat data lain. Masalah penitipan anak itu bikin rugi biaya turnover tahunan sekitar 13 miliar dolar di AS. Gara-gara karyawan, terutama perempuan ya, terpaksa resign. Oke. Jadi intervensi kecil maupun besar sama-sama bisa berdampak ya? Betul. Nah, berangkat dari pemahaman dampak ini semua, buku ini terus ngasih semacam kerangka kerja ya. Ada 4 pilar utama tanggung jawab pemimpin buat dukung kesejahteraan tim. Iya, ada 4 pilar. Apa aja tuh? Ada prediktabilitas dan fleksibilitas, terus sumber daya kesehatan mental, mencontohkan kesejahteraan, sama membangun hubungan. Nah, ini artinya apa nih buat para pemimpin di lapangan? Coba kita bedah satu-satu ya, pilar pertama dulu. Oke. Pilar pertama itu prediktabilitas dan fleksibilitas. Pondasinya ini penting, psychological safety, keamanan psikologis. Keamanan psikologis maksudnya gimana tuh? Maksudnya ya, bikin lingkungan kerja di mana orang tuh merasa aman buat ngomong, buat nanya, buat ngaku salah, atau bahkan ngasih ide aneh tanpa takut dihukum atau diejek. Nah, prediktabilitas di sini artinya ada kejelasan, tujuan jelas, prioritas jelas, gimana kinerja diukur jelas, cara tugas dibagi jelas, bahkan cara manajer ngasih feedback sulit pun bisa diprediksi, nggak asal-asalan. Biar nggak cemas karena ketidakpastian ya? Betul loh, ini beda banget sama gaya bos yang nggak jelas. Sebentar-sebentar ada proyek mendesak, atau kalau ada kabar buruk reaksinya berlebihan. Jadi mikirkan, seberapa banyak potensi orang yang kehalang cuma gara-gara lingkungannya nggak pasti dan bikin takut. Menarik ya. Justru prediktabilitas ini jadi dasar buat fleksibilitas. Jadi kalau udah jelas dan aman, baru fleksibelnya jalan gitu. Iya, logikanya gitu. Buku ini ngasih contoh di Deloitte, kalau tim udah saling percaya, udah jelas apa yang harus dicapai, nah mereka jadi lebih bisa ngatur jadwal buat kebutuhan pribadi. Oh, misalnya kayak mau ikut kelas yoga siang, atau ada acara anak, atau terapi gitu ya? Betul, dan itu bisa dilakukan tanpa mengorbankan produktivitas tim. Justru argumennya ini malah bisa ningkatin produktivitas sama keterlibatan. Oke. Dan penting nih, fleksibilitas itu nggak cuma soal kerja dari rumah loh ya. Oh ya. Terus apa dong? Lebih ke otonomi, kasih karyawan kontrol lebih atas gimana, kapan, di mana mereka kerja, selama hasilnya tercapai. Buku ini juga nyinggung isu kayak cuti melahirkan di AS yang rata-rata cuma 10 minggu. Pendek banget ya? Iya, katanya sih kurang cukup buat pemulihan dan adaptasi ibu baru. Jadi penting banget ngasih pilihan dan dukungan pas mereka balik kerja. Fleksibilitas ini ada untungnya juga buat bisnis. Studi Upwork bilang, perusahaan yang fleksibel itu hampir 2 kali lipat lebih agile, terus pemimpinnya juga 55% lebih pede soal masa depan perusahaan dibanding yang nggak fleksibel. Yang nggak fleksibel cuma 27% yang pede. Wah, jauh juga bedanya. Jadi fleksibilitas itu bikin lincah dan optimis ya? Kurang lebih gitu. Oke, itu pilar pertama. Lanjut ke pilar kedua. Sumber daya kesehatan mental. Mengingat krisis tadi yang udah kita bahas ya, buku ini negesin kalau ini tuh darurat global. Perlu perhatian serius. Dampaknya di kerjaan kan jelas ya. Engagement turun, motivasi hilang, kreativitas mandek, kolaborasi susah. Nah, disinilah peran pemimpin perlu pas. Buku ini nekenin, peran pemimpin itu bukan jadi terapis buat timnya. Oke, itu batasan penting ya. Iya, tapi tanggung jawabnya adalah mastiin kalau sumber daya buat dukungan kesehatan mental itu ada dan gampang diakses. Kenyataannya kan, karyawan sering susah ya cari bantuan, entah karena asuransinya ribet, susah cari psikolog atau psikiater yang cocok dan available, atau nunggunya lama banget buat ketemu. Iya juga ya. Terus solusinya gimana? Nah, buku ini nyaranin perusahaan coba pakai solusi teknologi buat nambahin tunjangan kesehatan dasar yang mungkin udah ada. Contohnya aplikasi kesehatan mental kayak Ginger, Calm, BetterHelp gitu, yang bisa kasih dukungan on demand. Oh, yang lewat aplikasi itu ya? Iya,
Bahkan disebut juga potensi pakai AI buat deteksi dini tanda-tanda masalah mental secara rahasia. Tentunya dengan aturan main yang jelas ya. Kelebihannya kan biayanya relatif lebih murah dibanding dampak positifnya yang bisa gede banget. Oke, masuk akal. Lanjut pilar ketiga, mencontohkan kesejahteraan. Modeling well-being, ini kayaknya penting banget ya. Krusial ini. Istilahnya pimpin dengan teladan. Lead by example. Sumber ini nyindir. Gimana mungkin pemimpin nyuruh timnya lock off tepat waktu? Hargain istirahat, jaga work-life balance. Ya, kalau dianya sendiri ngirim email di luar jam kerja, atau kerja pas weekend, atau cutinya nggak pernah diambil. Nah, itu dia. Kan pesannya jadi nggak nyampe ya, bertentangan gitu. Ada kutipan bagus tuh dari Ariana Huffington di bab ini. Katanya, kalau kita prioritasin kesejahteraan kita, semua hal di hidup kita jadi lebih baik, termasuk kinerja kita di tempat kerja. Jadi, jaga diri itu bukan egois ya, tapi malah syarat biar bisa kerja bagus dan mimpin dengan baik. Betul. Malah, fakta kalau sekarang ada negara yang mulai bikin aturan hak untuk tidak terhubung atau right to disconnect. Oh, yang nggak boleh diganggu di luar jam kerja itu. Iya, itu sebenarnya bisa jadi tanda kalau kepemimpinan di banyak tempat gagal melindungi batas kerja dan hidup pribadi. Aturan ini muncul karena praktiknya sering nggak mendukung. Jadi mencontohkan kesejahteraan ini bukan cuma baik buat tim, tapi juga buat pemimpinnya sendiri biar awet. Biar nggak burnout juga ya pemimpinnya. Iya dong, jaga diri, istirahat cukup, bikin batasan sehat, itu bagian dari tanggung jawab mimpin zaman sekarang. Bukan lagi kemewahan. Logikanya kan kita baru bisa kasih kelonggaran ke orang lain kalau kita bisa kasih ke diri sendiri. Setuju, setuju. Oke, pilar terakhir nih, keempat, membangun hubungan. Nah, ini juga penting banget. Di sini sumbernya ngutip Marcus Buckingham dari buku Love and Work. Katanya inti kepimpinan sejati itu kemampuan buat benar-benar melihat, memahami, dan mendukung perjalanan tiap orang di tim buat jadi versi terbaik dirinya. Wah, dalam ya maknanya. Iya, jadi geser dari gaya mimpin yang transaksional, yang fokus tugas dan imbalan aja, ke yang lebih relasional, fokus ke hubungan dan manusianya. Dan di sini, detail-detail kecil interaksi sehari-hari jadi penting banget katanya. Bukan cuma rapat formal. Betul, kuncinya kata buku ini itu curiosity. Rasa ingin tahu yang tulus. Bukan basa-basi nanya kabar gitu ya. Iya, bukan sekedar gimana kabarnya, tapi beneran pengen tahu dan dengerin jawabannya. Kalau hubungan dibangun pakai rasa ingin tahu ini, pemimpin jadi bisa paham apa sih yang beneran bikin semangat timnya, potensi apa yang belum keluar, gimana mood mereka, pola kerjanya gimana. Dan itu bangun kepercayaan ya. Jujur kalau lagi susah, minta tolong, atau kasih masukan ke pemimpinnya, ada temuan menarik juga dari US Surgeon General yang dikutip di sini. Katanya, keterhubungan atau connection di tempat kerja itu nyambung ke peningkatan kreativitas, kualitas kerja, bahkan kemajuan karir dan stabilitas ekonomi. Oh, jadi nyambung kemana-mana ya? Iya, dan ini jadi jembatan juga ke bab 7 buku ini yang bilang kalau koneksi sosial itu salah satu pilar buat dukung rasa punya tujuan, purpose, kemampuan bertindak, agency, dan kesejahteraan utuh. Jadi bangun hubungan itu bukan cuma soft skill, tapi fundamental. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, inti dari bab 6 buku esensial ini, pesannya jelas banget. Kesejahteraan itu bukan lagi bonus, bukan program tambahan kalau ada duitnya, tapi udah jadi fondasi. Fondasi buat kinerja, produktivitas, dan ya, kemanusiaan di tempat kerja. Dan para pemimpin, mau nggak mau, punya dampak langsung yang gede banget ke kesejahteraan timnya. Jadi, tanggung jawabnya juga besar. Betul. Dan keempat pilar tadi, prediktabilitas and fleksibilitas, terus sumber daya kesehatan mental, mencontohkan kesejahteraan, sama membangun hubungan itu area aksi konkretnya. Udah kayak peta jalan praktis lah buat pemimpin yang mau mulai bergerak positif. Bukan teori lagi. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda renungkan ya dari apa yang udah kita bahas. Mengingat besarnya dampak pemimpin kesejahteraan Anda di kantor, kira-kira sosok duta kesejahteraan atau well-being ambassador yang ideal itu kayak gimana sih menurut Anda di lingkungan kerja Anda? Dan mungkin yang lebih penting lagi, gimana ya caranya Anda pribadi bisa mulai mungkin memantik obrolan atau mendorong ke arah budaya kerja yang lebih dukung kesejahteraan di tempat Anda? Itu aja mungkin ya untuk penelusuran kita kali ini. Terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.